Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas kuliah Ulumul Hadis dengan judul Penyebab Cacatnya Sebuah Hadis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kurniawan Dwi Sucipto dengan NIM 2110503040 dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa penyebab sebuah hadis bisa cacat, ada lebih baiknya kita mengenal macam-macam tingkatan hadis. Secara umum, tingkatan suatu hadis dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang sehat dan tanpa cacat. Artinya, para ulama hadis menilai bahwa suatu hadis betul-betul bersumber dari Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang baik. Artinya, para ulama menilai bahwa suatu hadis ada sedikit kelemahan, tetapi secara keseluruhan baik. Hal ini juga berarti para ulama hadis yakin bahwa suatu hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah. Artinya, para ulama menilai bahwa suatu hadis memiliki kelemahan yang cukup serius sehingga menyebabkan mereka kurang yakin bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Dan tingkatan hadis yang keempat atau yang terakhir yaitu hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Artinya, para ulama yakin bahwa suatu hadis tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Bahkan, para ulama menilai bahwa hadis ini dibuat-buat. Secara umum, hadis sahih dan hadis hasan dapat dijadikan hukum Islam. Namun, bagaimana dengan hadis dhaif? Sebagian ulama berpendapat tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Ini disebabkan oleh kehati-hatian mereka dalam menyikapi suatu hadis. Namun, sebagian ulama memperbolehkannya untuk meriwayatkan dan mengamalkannya karena bersifat lemah, bukan palsu. Kecuali jika hadis tersebut memiliki tingkat cacat yang tidak terlalu berat atau berhubungan dengan akidah, sifat-sifat Allah, dan hukum-hukum Islam. Jadi, menurut para ulama, hadis dhaif ini masih boleh diamalkan karena bersifat lemah, bukan palsu. Dan pengamalan itu juga mengenai hadis yang tidak berhubungan dengan akidah, sifat-sifat Allah, dan hukum-hukum Islam. Secara umum, yang menyebabkan sebuah hadis menjadi cacat sehingga dihukumi dhaif ada dua, yaitu terputusnya sanad dan cacatnya perawi. Terputusnya sanad yaitu hadis yang dihukumi dhaif karena terputusnya sanad hadis tersebut. Dan cacatnya perawi tentu hadis yang dihukumi dhaif karena adanya cacat dari perawi hadis sanad hadis tersebut sehingga menimbulkan keraguan. Yang pertama, cacatnya hadis karena terputusnya sanad. Hadis dhaif yang disebabkan oleh terputusnya sanad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, zahir, yaitu jelas, yaitu terputusnya sanad hadis tersebut dapat diketahui secara jelas atau tanpa melalui penelitian secara mendalam. Yang kedua ada khafi, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, namun setelah diteliti secara mendalam dapat diketahui bahwa sanadnya tidak bersambung. Dan ini bisa diketahui oleh penelitian para ulama dan orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Yang kedua, cacatnya perawi. Cacatnya sebuah hadis berdasarkan kualitas hafalan perawinya. Dapat disebabkan pertama oleh hafalan yang buruk, sering lupa, dan pikun. Jadi, perawi tersebut yang pertama memiliki hafalan yang buruk, yaitu perawi yang memiliki hafalan yang buruk sehingga sering salah paham meriwayatkan hadis. Yang kedua, sering lupa, yaitu perawi yang sering lupa dalam meriwayatkan hadis.
Jadi hadis yang diriwayatkannya menjadi diragukan. Yang terakhir ada pikun, yaitu perawi yang sudah pikun sehingga diragukan periwayatan hadisnya. Kemudian ada cacat berdasarkan perilaku perawinya. Yang pertama, sering berbohong, fasik, dan tidak dikenali. Sering berbohong yaitu maksudnya perawi tersebut sering berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia meriwayatkan hadis tidak diketahui apakah dia sedang berbohong atau benar-benar sedang menyampaikan hadis. Yang kedua, fasik, yaitu perawi yang pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan yang terakhir adalah tidak dikenali, yaitu perawi yang tidak dikenali atau tidak diketahui perilakunya. Sekian sedikit presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.